Popper dimainkan perlahan, menirukan ikan yang sedang panik. Umpan saya sepertinya langsung disambut oleh predator di perairan kayak ini. Strike! Pertarungan dimulai. Perlahan tapi pasti, tekanan mulai melemah dan akhirnya seekor giant trevally berhasil dinaikkan ke atas perahu. Remaja, sore-sore dapat remaja, lumayan. Wah, Ubara, oke, luar biasa. Petualangan saya di Kepulauan Kei masih terus berlanjut. Selain terkenal dengan pasir pantainya yang halus, kawasan ini juga menyimpan potensi besar untuk aktivitas sport fishing. Saya semakin tertantang untuk mencari strike di perairan jernih Pulau Kei, surga di ujung timur Indonesia. Perairan tampak tenang, tapi di bawah sana kekuatan besar sedang menunggu. Umpan popper mulai dilempar jauh ke arah terumbu dangkal. Percikan umpan di permukaan air jadi pertanda awal perburuan. Nah, ini lagi banyak boilingan ikan nih. Tuh kalau kelihatan. Tuh. Oh tuh Bang Agus strike belakang. Oh. Wah tuh di depan makan. Oh Bang Agus strike. Mantap Bang. Agus langsung masuk ke medan pertempuran. Namun ikan mencoba kabur ke bawah, memanfaatkan arus kuat dan karang di sekitarnya. Perlahan, tenaga sang predator mulai melemah. Ya, seekor ikan red bass besar berhasil dipaksa naik oleh Agus. Bang Agus baru nyampe, sekali lempar langsung strike. One cast, one strike. One cast, one strike ini. Ini red bass. Ikan penghuni karang predator ini besar. Ini kalau udah besar gini, dia mengandung racun nih, namanya racun ciguatera. Udah di karang karena dia ikan ini makan karang tuh. Kalau kelihatan. Racun ciguatera pada red bass adalah hasil akumulasi toksin dari alga laut pada rantai makanannya. Jika terlalu sering memakannya, lama-kelamaan ada muncul beberapa efek seperti mual, diare, dan kebas di sekitar area mulut. Red bass termasuk dalam keluarga Lucanidae atau kakap. Predator ini dikenal sebagai salah satu ikan karang dengan tenaga tarikan paling kuat. Tak heran jika ia menjadi incaran utama para pemancing top water di kawasan tropis. Kali ini saya mau bahas sedikit tentang salah satu umpan yang paling seru untuk digunakan pada teknik popper. Nah ini saya lagi nyobain teknik popping. Jadi saya pakai popper. Ini namanya popper. Dia itu main di permukaan buat mancing amarah, predator-predator kayak GT sama penghuni karang lainnya. Jadi dia main di permukaan, nanti ada splash di depannya tuh ada kayak percikan-percikan air. Nah itu yang bikin mereka terpancing. Teknik ini bukan cuma butuh tenaga, tapi juga ritme yang pas. Cocok banget kalau buat kalian yang sedang nge-gym. Angin laut berhembus pelan, menandakan kondisi yang ideal untuk melempar popper. Strike! Tarikannya kuat, dalam, dan terus menekan. Tanda ikan besar sedang melawan dengan kekuatan penuh. Setiap meter tali yang keluar dibalas dengan kerja keras untuk menarik kembali. Karang dangkal di sini luar biasa ternyata. Ada red bass, jobfish. Di sini bukan tempatnya bobara, tapi ikan-ikan karang predator. Luar biasa di sini sambarannya. Kilau kehijauan perlahan tampak di bawah perahu dan makin lama makin jelas. Akhirnya ikan berhasil dinaikkan. Seekor green jobfish berhasil diamankan. Warna hijau, kuris hijau nih kalau di Jawang. Mantep lah. Ini kalau di tempat saya ini namanya ikan agam. Kepalanya, itu bentuk kepalanya
berotot sekali. Ini tenaga kuatnya itu dari ekornya. Mancing mana strike back, mantap. Strike! Tiba-tiba umpan saya ditarik cukup kuat oleh predator. Tidak hanya saya yang mocel, beberapa angler yang bersama saya pun merasakan tarikan kuat. Namun sayangnya harus terlepas. Karena mulai banyak yang mocel, akhirnya saya putuskan untuk mencoba teknik fly fishing dengan cara land bass. Berhubung air gerak pasang, seharusnya ini jadi waktu yang cocok untuk mencari sambaran. Hamparan pasir putih memanjang di tengah laut biru ini adalah Ngurtafur, salah satu keajaiban alam Pulau K. Nih sekarang saya ada di Ngurtafur. Pasir yang panjang sekali nih kalau airnya lagi surut. Lihat pemandangannya. Biasa. Tapi kalau buka kacamata di sini bisa lihat panasnya luar biasa. Garis pantainya seolah membelah laut, menghadirkan pemandangan yang begitu memukau. Di tempat seindah ini, fly fishing jadi andalan saya. Melempar umpan tiruan dari daratan menuju perairan dangkal yang berpotensi akan sambaran. Namun setelah menunggu beberapa jam, sambaran itu tak kunjung datang. Ini air udah mulai tinggi, mulai bergerak naik nih, makin lama nanti makin tinggi. Belakang juga itu hitam sekali tuh. Ini waktu yang tepat buat kita coba popping, soalnya lagi pergerakan pasang. Kita coba ya. Gerakan popper di permukaan air menciptakan percikan yang memancing perhatian. Beberapa kali hentakan dan strike! Joran membungkuk dalam, tarikan terasa berat dan padat. Tenaganya khas, menghentak dan berusaha masuk ke dasar karang. Setiap kali tali ditarik, ikan kembali menekan ke bawah. Seekor red bass kembali berhasil dinaikkan. Red bass punya wilayah teritorial kuat. Mereka biasanya menjaga satu area karang dan jarang berpindah jauh. Agar bisa tumbuh semakin besar, red bass pun kami rilis. Keesokan harinya, saya berpindah spot ke Pulau Tayando. Saat saya datang, air laut surut dan hamparan pasir putih masih terbuka luas. Oke, hari ini saya udah masih ada di sekitaran Pulau K nih, tapi saya sekarang geser ke Tayando di sini. Karena di sini ada tempat fly fishing, jadi saya mau cobain fly fishing. Tapi sebelumnya di sini spot poppingnya sangat banyak sekali, jadi saya mau nyobain popping dulu. Ntar baru kita coba fly fishing ke Pulau Nursen di sana. Umpan buatan perlahan dimainkan di permukaan.
meniru gerak serangga yang jatuh ke air. Disinilah kesabaran dan kepekaan diuji. Satu lemparan bisa jadi awal dari kejutan besar di perairan indah Tayando Cay. Saat saya memancing, ternyata kapten kapal pun ikut memancing. Nah itu di belakang, sambil saya popping, si Bang Fikri sama temennya, mereka pakai teknik tradisional. Menarik sekali tekniknya. Jadi pakai batu karang sama daun kelapa. Nanti kailnya itu dari bulu-bulu disangkutin ke daun kelapa. Caranya cukup unik. Jadi agar kail dapat turun ke dasar, mereka menggunakan sebongkah batu yang diikatkan dengan sehelai daun kelapa sebagai pemberat. Dan pada kailnya tidak ada umpan, hanya diikat bulu-bulu saja, bisa terbuat dari tali rapia atau bulu ayam. Saya mau coba turunkan ya, siapa tahu ada hasil yang bisa cocok untuk makan kita. Oh, ini udah jadi nih. Mungkin kalau saya yang narik bisa disambar kan? Coba. Yang mana, Bang? Oke. Lempar ya? Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pas kan? Hah? Ketika batu sudah sampai dasar, kail yang dicantolkan pada daun kelapa akan ditarik hingga terlepas. Setelah itu langsung dimainkan dengan cara ditarik sehingga menyerupai udang. Kalau di tebing ini berapa meter? Ya, buat 50 dalam juga. Pantesan nggak nyampe dari tadi nih. Udah nyampe nih. Udah nyampe ya. Tarik. Ya. Oke. Nah, ini lepas nih dari daun kelapanya. Terus gini aja. Oke. Cara mancing seperti ini sudah turun-temurun dilakukan oleh masyarakat Tayando dan memang menjadi cara tangkap yang ramah dengan lingkungan. Mantap! Tiba-tiba, rangkaian yang saya turunkan menjadi berat dan terasa ada tarikan. Sudah dipastikan strike! Ada isinya. Ini sepertinya tidak besar karena dia nggak tarik. Dia ringan. Jadi kalau udah berat pasti ada ikannya. Satu. Wow, ternyata combo. Satu rangkaian 2 kail dan semuanya tersangkut ikan. Kakap merah karang nih beda di ekornya. Dia suka ngeluarin kotoran-kotoran ini, tadi makan karang. Karena hari sudah mulai sore, jadi kita sepakat untuk kembali ke daratan untuk mengolah ikan yang didapat. Sesampainya di darat, Fikri langsung bergegas untuk membersihkan sisik dan isi perut ikan. Sambil menunggu ikan bersih, Bojes menyalakan perapian. Sedangkan saya menyiapkan bumbu untuk bakarannya. Sekarang kita mau masak nih, udah mancing seharian. Saya sama Bang Bojes sama Bang Fikri yang lagi bersihin ikan itu. Ada ikan, apa yang kalau di sini bahasanya Bang yang merah? Ikan merah. Sama ikan kerapu. Jadi ada 2 ekor ikan, kita bakar buat makan sore-sore. Bumbu yang mau saya buat adalah bakar sambal merah. Bumbunya simpel aja, tapi yang jelas harus banyak cabai rawitnya supaya lebih pedas. Karena masyarakat di sini senang dengan pedas, langsung saya haluskan aja ya biar lebih cepat. Setelah ikan bersih, langsung disayat-sayat supaya bumbunya bisa meresap. Sambil menunggu ikan dimarinasi, Fikri dan Bojes menyiapkan panggangan ikan yang keren banget. Tuh, Bang Fikri bikinin panggangannya mantap sekali. Dari bahan-bahan langsung dari pinggir pantai. Bara sudah sempurna, langsung kita bakar ikannya. Sambil dibakar, diolesi juga dengan minyak dengan tambahan garam supaya lebih gurih nanti. Ketika ikan sudah setengah matang, baru kita olesi bumbu sambal merah yang sudah saya haluskan. Wah, begitu dibakar, aromanya sedap sekali jadinya. Kurang dari 1 jam, ikan bakar pun matang. Tidak perlu terlalu kering, karena nanti akan merusak tekstur asli daging ikannya. Udah matang, ayo Bang makan Bang. Iya Bang. Nasi juga udah ada, kita tinggal makan. Pasti semuanya pada lapar. Karena mengandung selenium dan zinc, ikan kerapu baik untuk menjaga daya tahan tubuh kita.
apalagi di musim pancaroba seperti ini. Untuk kakap merah, karena memiliki vitamin A dan E, bisa menyehatkan mata dan kulit.